Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang pengangguran, solusi menjadi solopreneur atau uh, pebisnis online solo karir ya, seperti itulah kayak Sirtiman deh. Nah, di sini kita tahu ya kalau pengangguran ini, Sirtiman tadi search di Google pengangguran ini, kita coba dengerin dulu. 1. Pengangguran terbuka terjadi ketika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. 2. Setengah menganggur terjadi ketika tenaga kerja tidak bekerja secara maksimal, misalnya karena memiliki jam kerja yang sedikit atau tidak sesuai. Ya pokoknya untuk pengangguran nanti bisa di search di Google ya. Intinya kalau kita istilahnya kerja sedikit pun waktunya sedikit itu termasuk pengangguran gitu. Nah di sini eh, sekarang gimana solusinya? Misalnya kerja sedikit kan berarti kan pendapatannya nggak bisa maksimal gitu. Atau apalagi yang pengangguran yang full ya, yang benar-benar nggak kerja, bangun tidur, rokok, ngopi, cari sarapan, dan ini istilahnya bergantung sama orang lain ya, entah itu sama orang tuanya atau sama temannya atau emang ya ada orang yang nganggur tapi ya udah bingung gitu, nggak mau cari solusi, nggak mau berusaha, pasrah aja gitu. Ya paling ngandalin teman-teman yang peduli, seperti itu ada yang seperti itu. Nah di sini Sertiman mencoba ya, gimana caranya pengangguran ini bisa produktif ya, bisa menjadi boleh dibilang bumerang ya. Yang tadinya menganggur, dibenci orang, dibenci diri sendiri, sekarang menjadi problem solve atau istilahnya bisa menjadi pebisnis online ya, yang ya istilahnya kemungkinan membuka lapangan kerja gitu. Karena ini membahasnya solopreneur, berarti lapangan kerja untuk freelancer atau part timer. Nah di sini Sirliman eh, pernah ya mendapatkan contoh ya. Jadi kayak pas main ke rumah adik ipar tuh di rumah komplek ya, daerah Cibinong. Ternyata ada berita ya, mungkin pas COVID ya, pokoknya pas COVID. Dia cerita ada tetangganya ya, orang komplek juga, pokoknya pendidikannya tinggi, cuma mungkin gara-gara COVID perusahaannya kolaps, jadi dia nganggur ya, istilahnya di PHK gitu. Dan ya apalagi pas di komplek dan biaya cicilannya mungkin ya. Ya biasanya kan kalau seperti itu kan kredit ya, rumah kredit jangka panjang seperti itu. Nah, karena dia nganggur dan dia harus membayar cicilan, dia harus makan, dia harus ya pokoknya segala macam. Dan orang itu kayaknya nggak siap gitu. Orang itu benar-benar yang jadinya ya stres, jadinya ya bingung, jadinya ya nggak tahu lah. Akhirnya tetangga-tetangga pada kasihan, ngasih makan dan lain-lain. Cuma ya ya kayaknya adik ipar mulai merasa apa ya, mulai merasa jadi mengganggu gitu karena nggak ada pergerakan, nggak ada action. Dia malah jadi kayak kayak ditolongin, cuma jadi kayak enakan, dapat zona nyaman baru gitu, enak banget ya. eh Ya mungkin ya nggak tau lah ya sampai sekarang kayak gimana. Yang jelas di sini saya teman ngeliat itu orang yang istilahnya kena PHK ya, istilahnya entah itu sarjana nganggur, tiba-tiba nganggur, dia ini mental survive-nya nih rendah gitu, mental survive-nya rendah. Jadi ya saat dia nganggur ini dia benar-benar bingung, benar-benar down, benar-benar stres. Jadinya gimana untuk dia istilahnya cari makan, gimana untuk keluar dari masalah, itu dia malah nggak bisa gitu loh. Yang ngandalin ngandalin rasa iba tetangga, masa
ya sebagai seorang ya tingkatnya sarjana, apalagi pengalaman kerja, masa dia hidupnya mengandalkan keibaan tetangga sih gitu. Seharusnya kalau orang yang apa ya punya boleh dibilang jati diri atau prinsip ini tuh nggak boleh itu. Gue tuh nggak boleh jangan apa sih jangan nyusahin tetangga lah. Gue harus bisa. Gitu. Gue harus melakukan sesuatu, gue apapun gue coba gitu. Yang penting gue harus hidup, bayar bayar cicilan ya istilahnya rumah dan makan segala macam. Nah, di sini boleh dibilang ini dia harus melakukan pergantian shift ya atau banting setir itu. Dan proses banting setir ini kudu cepet gitu, nggak bisa nanti-nanti, nggak benar-benar harus, soalnya kayak cicilan itu ya kalau udah deadline harus bayar listrik, harus bayar ya kalau ada ya kalau misalnya kayak uang keamanan masih bisa ditunda, uang keamanan RT itu masih bisa ditunda deh. Cuma kalau kayak listrik, apalagi internet itu kan udah ada tanggalnya, sistemnya. Kalau telat, apalagi apa s- eh, GSM provider misalnya kalau telat ya diangusin gitu ya seperti itu. Nah di sini gimana caranya biar cepat-cepat ya? Nah, makanya video ini seharusnya menjadi salah satu solusi ya. Gimana caranya? Ya, paling saya teman juga pernah ngalamin sih ya pengalaman kalau nganggur itu apalagi dulu di rumah mertua itu ya pokoknya saat ngambil keputusan resign ya karena emang udah jenuh banget 2 tahun gajinya naik cuma 50.000 ini benar-benar sirtimannya udah all out ya dari perusahaan yang istilahnya ruang lingkupnya cuma di RT RW sekarang bisa jadi seluruh Jakarta Selatan gitu loh. Udah bubble-nya udah membesar dan naik gajinya cuma 50.000 gitu loh. Ini benar-benar ya pertama emang ngasih pelajaran dia juga gitu. Masalahnya ya yang namanya karyawan ya harus dikasih insentif atau dikasih istilahnya semangat ya, istilahnya semangat biar dia ini kerjanya lebih giat di masa depan gitu. Kalau gajinya 2 tahun, tahun pertama naik 50.000, tahun kedua naik 50.000. Ini gimana nasib masa depan gitu, kebutuhan naiknya bisa gila-gilaan. Dan kayaknya dia seorang pebisnis cuma kayak nggak mau tahu gitu, tutup kuping. Yang penting ngurusin dompetnya dia aja. Kalau lo mau kerja silakan, nggak mau ya udah kata dia gitu. Ya, jadi ya ya udah di sini ya Seniman menganggur ya dan ya dulu gimana caranya gitu meskipun masih tinggal di rumah mertua. Ini Seniman ya berusaha ya untuk ya istilahnya memanfaatkan apa yang ada gitu. Di sini yang pertama kayak ngelihat kayak ada komputer bekas apa komputer itu ditinggal ya. Ipar itu dia habis adik ipar itu habis menikah. Dia tuh pindah rumah itu di rumah itu mertuanya itu. Nah di sini saya memang ngeliat komputer nganggur, ya udah paling ya kayaknya harus cari duit dari online nih gitu, beli apa modem yang pokoknya smartphone yang itulah modem yang panjang colok itu ya. Dan mulai benar-benar cari duit gimana buat harian ini gimana ya. Gimana pokoknya semua di online, semua forum, Kaskus semua diobrak-abrik. Cari duit cepetnya gimana nih kayak ada buku-buku e-book yang gratisan pokoknya dilahap semua. Ya pokoknya gimana caranya cari duit cepet. Di sini saya teman ya nyoba nyoba belajar ya akhirnya pertama ya yang pertama itu cari duit cepat itu yang mudah ya. Jualan e-book, pertama tuh jualan e-book bener-bener apa ya di forum Kaskus itu ya banyak yang pengen cari duit online juga orang-orang kayak Siltiman gitu dan ya ini harus pakai trik ya. Triknya ini Siltiman pengen jualan e-book tentang cari duit online. Nah di sini Siltiman karena emang lagi nyari duit online juga, Siltiman idenya kayak gimana nih biar e-booknya laku. Kalau ya istilahnya belum ada formula berhasil dan ini benar-benar
pemula banget gitu. Nah, di sini si Firman ngelihat ada satu di forum ya ada yang share. Dia pakai teknik ini gitu. Karena di forum luar negeri ya, si Firman ya dicoba di Kaskus. Oke, jadi intinya ngejual kalau di sana kan emang ya cuma biasa aja ngejual produk yang lagi dicari-cari, cari duit online itu. Cuma untuk di Indonesia kembali ya teman gimana caranya ya ya biar ya pokoknya intinya produk yang itu karena Sirtiman itu nggak melanggar copyright segala macam, Sirtiman cuma terjemahan aja, jualnya terjemahan gitu loh. Jadi awalnya emang mencantumkan nih link produknya ini kalau beli berapa dolar. Nah di sini jual Sirtimannya jual terjemahannya. Jadi bukan istilahnya nyolong isinya, terjemahannya. Intinya lah ringkasannya seperti itu. Nah, di sini biar laku nih gimana nih? Biar laku gimana? Biar laku ini ya karena pemula. Kalau misalnya maksain jualan listing di lapak, itu orang juga, ini siapa nih apa pangkatnya cendolnya masih dikit nggak bakal ini gitu. Nah, di sini Sirtiman manfaatin para dulu bilangnya apa ya mastah-mastah atau ya pokoknya momot-momot moderator mastah yang postingnya banyak momot semua kasih tawarin review nanti bilangnya mau jual di lapak cuma minta review seperti itu. Kalau mereka biasanya tergiur dengan isi e-booknya juga nih oke lah gitu karena e-booknya kan menjanjikan biasanya duit dalam sekian ya karena ini terjemahan jadi nggak ada masalah cuma jual terjemahannya aja gitu ini cara yang paling apa ya ya boleh dibilang barbar tapi ya cerdas gitu. Jadi pas di listing dan ada kayak testimoni dari momot segala macam ini kayak jadi produk yang apa ya? Kayak jadi bikin orang ini penasaran itu bikin akhirnya terjadi pembelian yang laku 6 gitu. Satunya kayaknya dulu jual 30.000 lah. Nah itu benar-benar dapat duit ya, transfer ke rekening. Nah, disinilah mulai kalau bisnis online cari duit online kepepet itu ya kayak gitu gitu. Itu cari duit kepepetnya. Meskipun ada beberapa cara lain ya kayak mungkin ya statement juga yang masalah sarjana kena PHK itu statement udah saranin ke adik ipar yang bilangin ke dia deh gitu. Yang pertama ini karena dia mungkin punya rumah ya punya banda, punya apalah perabot atau elektronik. Jual di OLX atau di Facebook ya. Kumpulin modal, mulai usaha itu dari situ gitu. Kalau diem-diem aja ya gimana gitu kebutuhannya jalan terus, dianya nggak ada usaha, makanya dijual ada modal ya udah diputer gitu terserah cari bisnisnya apa sukanya dia apa ya kalau mau jual beli barang lagi bekas juga nggak apa-apa lah itu. Nah di sini Firman juga nawarin kalau dia nggak punya barang pun keliling aja komplek tuh mintain barang-barang orang bantuin jual dapetin komisi seharian gitu kan kompleknya luas gitu biasa kan komplek sampai masuk ke dalam panjang gitu ya mungkin dia udah udah dikenal lah di situ ya karena setiap komplek kan pasti ada satpamnya ada satpam ada cerita ada mulut ke mulut masalah nganggur dan bingung itu gitu. Nah di sini ya jadi solusinya ini ya kreativitas ya benar-benar harus fight harus mental makanya di channel ini sebenarnya udah habis-habisan ya share ilmu, share pengalaman, share tips-tips, juga share-share ide, share-share skema, formula bisnis dan lain-lain. Makanya untuk yang pengangguran, kalau mau ditambahin rumus sukses biar jadi solopreneur ya udah pengangguran nonton channel bisnis online ala Sirtiman udah mulai project seperti itu. Jadinya dia ya nganggur tapi ada duit masuk gitu. Jadi mulai kalau udah duit masuk
jadinya solopreneur gitu. Yang tadinya pengangguran, nggak ada pemasukan, sekarang ada duit masuk, solopreneur seperti itu. Ya sekarang dipilih aja mau model bisnis kayak gimana. Ini ada Tokli, ini ada jual macam-macam ya produk. Mau jual ngelapak, dropship semua ada di sini. Mau belajar affiliate ada nih, affiliate produk digital. Jualan hijab, mancing, semua ada. Main game COC juga ada gitu. Jadi di sini ya untuk nge-YouTube juga ada buat 2025. Satu video menghasilkan $9.000 bisa gitu. Intinya ya harus ini ya, harus benar-benar getol gitu, harus benar-benar agak apa sih, keluar dari zona nyaman ya, keluar dari apa yang dia takutin, apa yang dia lawan males, penundaan segala macam. Intinya ngejar tujuan baru gitu aja, harus dikejar. Kalau enggak ya gitu-gitu aja gitu. Jadinya ya pengangguran akut ya. Di sini pengangguran berubah jadi upgrade jadi solopreneur dengan tonton channel ini. Ini sebuah awal langkah yang bagus gitu ya. Dan ini ada banyak dibanding harus jalan-jalan kayak Sirtiman dulu, jalan-jalan ke seluruh jagat ya, forum dari mana aja dimasukin daftar masuk bagian cari tips-tips cari cara duit online. Forum black hat semua masukin cara duit online. Ya tiba pada keputusan cari duit online ini ya pertama ya nggak harus istilahnya curang gitu ya cari duit online ya cuman aliran aliran ini ya aliran orang yang pengen dipercaya gitu orang yang bantuin orang lain dan benar-benar orang lainnya bisa terbantu gitu dan bisa istilahnya merekomendasikan Sirtiman seperti itu. Oke guys, jadi kalau ada yang mau tanya ya untuk pengangguran ini ya gampang aja lah. Tinggal datang ke channel bisnis online Nasir Timan. Tanya apa, mulai project apa, tanya sampai bisa sampai menghasilkan, sampai punya bisnis besar, sampai mikir jangka panjang pasif income. Ini ada semua gitu. Tinggal ya kalian ini mau mager atau mau action seperti itu, bertindak. Untuk yang mau tanya silakan di kolom komentar ya guys, tulis jangan lupa jempolnya. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.